apalagi mereka yang belum lulus sertifikasi guru, ya. Ini yang mereka harapkan. Tadi mereka mau ikut PPG aja sulitnya bukan main, ya. Bahkan ada sampai yang Selamat datang di channel ASN Amawa. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati, terima kasih atas paparannya. Ada beberapa hal yang ingin kami soroti dan juga mungkin nanti penjelasan lebih lanjut. Kemudian juga ada beberapa yang harus diklarifikasi, terutama yang pertama itu adalah masalah pendidikan profesi guru PPG, ya. Karena daerah pemilihan saya itu tadi berkali-kali Pak Nino juga mengatakan daerah 3T, daerah-daerah yang memang secara geografis sulit, kemudian juga infrastrukturnya sulit. Kadang-kadang anak-anak mau ke sekolah itu jangankan pakai kendaraan, jalan kaki aja bisa terpeleset jatuh ke dalam lumpur. Nah, itu kondisi yang ada. Nah, terkait dengan program pendidikan profesi guru ini yang menjadi keluhan utama para guru di daerah-daerah pedalaman, ya. Kesulitan mereka mengakses bahkan juga untuk masuk ke dalam aplikasi karena mereka harus mendaftar secara online, kemudian juga mengikuti beberapa hal itu juga secara online. Nah, sehingga kadang-kadang mereka juga pesimis, ya. Padahal kalau kita lihat, kita kaji, semangat utama atau motor penggerak utama pendidikan terutama daerah-daerah pedalaman itu adalah para guru ini dengan semangat pengabdiannya yang tinggi, walaupun perhatian dari pemerintah sangat memprihatinkan, apalagi di tingkat sekolah dasar yang notabene mereka berada secara administrasi berada di kabupaten, ya, dinas pendidikan kabupaten. Mereka hampir tidak pernah diperhatikan Pak Menteri. Rumahnya sudah banyak yang hampir roboh. Kalaupun mereka bertahan dalam rumah itu, ya karena mereka menyadari pengabdian mereka, ya. Tidak pernah ada pembangunan rumah guru selama ini yang ditempatkan di daerah-daerah pedalaman, daerah terpencil. Kemudian juga tunjangan daerah terpencil hilang, ya. Alasannya karena status desa mereka naik dari desa tertinggal menjadi desa yang berkembang, dan itu hampir di seluruh Kalimantan Barat. Itu kasus di Kalimantan Barat. Saya pernah ketemu, untuk itu saya ketemu dengan Gubernur Kalimantan Barat mempertanyakan, ya, kenapa tunjangan guru-guru di daerah terpencil dihapuskan. Jawabannya Pak Adrianus, di Kalimantan Barat ini tidak ada lagi desa tertinggal. Itu jawabannya. Bapak pernah ke daerah-daerah, ke desa-desa tertinggal enggak? Atau daerah-daerah pedalaman? Apakah Bapak pernah mengunjungi, melihat kondisi yang ada di sana? Karena karakteristik desa di Kalimantan itu beda dengan di Jawa atau di kota-kota, ya. Di desa di Kalimantan itu ada yang disebut dengan desa pusat pemerintahannya, desa pusat pengembangan, tapi ada belasan dusun-dusun yang berjarak
paling dekat itu 3-4 jam, bahkan ada yang berhari-hari ya. Dan di situ ada sekolah-sekolah, di situ ada para guru yang mengajar, yang selama ini mereka hidup apa adanya ya. Apalagi bisa dibayangkan daerah-daerah seperti itu serba mahal ya, sulit dan serba mahal. Bahan-bahan kebutuhan pokok itu harus mereka beli dari paling tidak di kota kecamatan, mereka berjalan kaki atau pakai perahu atau pakai speedboat. Ini juga biayanya mahal ya. Nah, karena alasan peningkatan status desa secara administrasi dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, itu lalu tunjangan guru-guru, saya ulangi, tunjangan daerah terpencil guru-guru ini juga ikut dihilangkan. Dan ini sudah saya suarakan berkali-kali Pak Menteri, dan mohon ini juga ditindaklanjuti, dikoordinasikan mungkin dengan para gubernur, para bupati, supaya jangan secara otomatis guru-guru yang mengajar di daerah-daerah terpencil ini juga mendapat dampak dari peningkatan status desanya tadi, sehingga mereka kehilangan tunjangan khusus ini. Padahal inilah yang diharapkan oleh mereka, apalagi mereka yang belum lulus sertifikasi guru ya. Ini yang mereka harapkan. Tadi mereka mau ikut PPG aja sulitnya bukan main ya. Bahkan ada sampai yang sudah putus asa. Saya sudah lebih dari 5 kali Pak Adrianus mendaftar ingin ikut ya, tapi karena kondisi kami di sini ini tidak bisa dan saya pensiun tinggal beberapa tahun lagi, ya udah pasrahlah begitu dengan kondisi ini. Itu yang mengenai sertifikasi guru. Jadi untuk daerah-daerah tertentu mohon ada perlakuan khusus lah, khususnya di daerah guru-guru yang ada di daerah-daerah terpencil. Ingat bahwa mereka inilah motor penggerak utama pendidikan Indonesia di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah pedalaman, di daerah-daerah perbatasan ya, yang memiliki semua keterbatasan. Kemudian berkaitan dengan tadi juga apa yang disampaikan oleh Mas Rano Karno dan Pak Andreas ya. Ya memang secara umum memang kurikulum Merdeka Belajar ini suatu terobosan di dunia pendidikan kita yang patut kita apresiasi ya. Dan kami selalu mendorong stakeholders pendidikan di daerah untuk selalu juga mengikuti, mempelajari, memperdalam, meningkatkan kompetensi berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar ini ya. Namun memang karena ini mungkin baru ya, baru di zaman Mas Nadiem program ini ada, dan ini harus terus kalau mau dinaikkan menjadi program nasional, tentu ini perlu ada sosialisasi, bukan hanya sosialisasi tapi mungkin juga dibarengi dengan diklat-diklat yang intensif untuk seluruh kepentingan ya pendidikan di daerah terutama. Karena di daerah ini yang paling penting, sebab mereka ujung tombak ya. Kalau mereka tidak paham dengan apa itu program-program ini, ya tentu ini juga seperti apapun bagusnya program ini dirancang di tingkat kementerian, ini juga tidak akan bisa berjalan dengan baik manakala para pelaksana di lapangan ini tidak paham sepenuhnya masalah ini ya. Nah, hal yang tadi diingatkan oleh Mas Rano juga ini perlu menjadi perhatian kita. Ini sekarang kita sedang dengan program ini, tapi sebentar lagi, beberapa bulan lagi Mas Nadiem akan berganti. Mudah-mudahan aja Mas Nadiem masih jadi menteri
pendidikan ya, kita doakan. Tapi kalau berganti, jangan-jangan program Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka ini pun juga ditinggalkan, diganti lagi ya. Bikin program baru lagi, repot lagi kita kan. Nah, mudah-mudahan ini berkelanjutan ya. Ya, saya pikir ini kan di jajaran birokrasi, di para dirjen, direktur sampai ke eselon 3 ini wajib barangkali untuk mempertahankan ini ya. Wajib memberikan masukan ke menteri yang baru bahwa sudah sampai di mana sih aplikasi dari program ini, sehingga tidak buru-buru, karena kebiasaan di kita ini kan ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, padahal pendidikan ini tidak bisa seperti itu, tidak bisa dijadikan seperti percobaan atau kurikulum. Maksud saya itu laboratorium untuk apa ya, coba-coba. Nah, ini coba-coba terus, ini kapan nanti berhasilnya kemajuan pendidikan kita ya. Mungkin sementara itu aja pimpinan.